Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim surat Ar-Ra'd. Kita kemarin taksin sampai ayat yang ke-9. Kita taksin terlebih dahulu sampai ayat yang ke-16 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sawa'um minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-lail. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له
الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال شديد المحال ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال
Wal asal aja wal salah. Wane tawak-tawak. Wal ya. Ini kalau ada mim dengan ba temut-temut ditahan 2 harokat. Kul mar rabbus samawati wal ardi kulillah. Kul mar rabbus samawati wal ardi kulillah. Kul afattakhattum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Qul yastawil a'ma wal basiru am hal tastawid dhulumatu wan nur. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Sampai di sini dulu ayat yang ke-16. Di sini ada ayat saja. Ya, ayat yang ke-15 masuk ayat saja. Kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah baik pada waktu sholat maupun ketika kita sedang membaca biasa. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita sudah mempelajari awal daripada surat Ar-Ra'd, ya. Ra'd itu artinya nampak kemarin ya? Guruh, anak bledek, anak petir, anak apa maning? Jenenge akeh nggih. Angger sing trep niku apa? Angger bal trep kan ana suara guruh nggih. Terus tembe jeder ke bledek. Nggih cara bahasa Jawane. Itu. Ya sebenarnya apa ya ini nanti dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Allah menjelaskannya pada waktu itu sesuai dengan pengetahuan orang pada waktu itu sehingga tidak dijelaskan secara detail. Kalau zaman dahulu
Dijelaskan misalnya petir itu akibatnya apa sebenarnya? Secara ilmiah itu adalah perbedaan hawa, perbedaan suhu antara di langit dan di bumi. Sehingga terjadi gesekan antara partikel plus karo minus. Gue cara ilmiah ngergemien dijelasna ya akeh wong sing ora mudeng, siki ora mudeng ya. Ya, sehingga bertabrakan partikel tersebut sehingga menimbulkan cahaya-cahaya yang seperti itu. Nah, gesekannya itu di belakangnya itu menimbulkan suara guruh dan puncaknya ya kalau dia tembus ke bumi menjadi bledek. Kenapa bisa tembus ke bumi? Karena bumi itu kalau di atas plus, di bawah minus. Masuk ke bumi berarti netralnya masuk ke bumi. Itu makanya kenapa kok ada orang disambar petir? Sebenarnya petir gue pengen mlebu jero bumi. harus ada lantarannya. Harus ada lantarannya. Makanya barang-barang yang tinggi itu yang menjadi lantaran petir untuk sebenarnya harus kayak arus listrik masuk ke dalam bumi. Itu secara ilmiah seperti itu. Tapi zaman dahulu tidak jelaskan seperti itu, ya. Nah, karena memang pengetahuan manusia belum sampai ke situ. Pada ayat yang kedua kemarin sudah kami jelaskan Allah sudah menciptakan langit ya dengan tanpa apa? Tanpa tiang itu kemarin. Terus dia juga sudah menghamparkan bumi pada ayat yang ketiga. Ya, menghamparkan bumi sedemikian rupa sehingga bisa ditempati oleh manusia. Bumi yang kecil apa besar? Besar menurut kita nggih? Iya, besar menurut kita. Tapi kalau dibandingkan dengan langit, sungguh sangat kecil. Itu, ya, ibarat setitik ke apalah, ya, tidak terlihat kalau kita berbicara tentang jagat alam semesta ini, tidak kelihatan. Allah juga menjelaskan mafil ardi qita'un mutajawiratun, ya, di bawah bumi, di dalam bumi juga ada potongan-potongan yang terpisah-pisah. Kalau yang kelihatan ada gunung, ada lembah, ada sungai, semuanya terpisah-pisah. Tanah juga terpisah-pisah. Ada yang gersang, ada yang subur, terpisah dengan laut dan sebagainya. Dan ternyata bukan hanya yang tampak di muka bumi, di dalam bumi juga terdapat lempengan-lempengan, potongan-potongan yang terpisah-pisah. Semuanya bergerak. Gitu. Semuanya bergerak. Semakin ke atas, kenapa tanah kok menjadi subur, ya? Itu semuanya melalui sebuah proses yang luar biasa. Dan itu semuanya tidak merupakan kebetulan, bukan merupakan kebetulan. Akan tapi ada yang mengatur itu semuanya. Wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhil, ya, kebun ada anggur, tanaman-tanaman kurma yang bercabang, ya, ghairu sinwanin, ya, yang bercabang maupun yang tidak bercabang. Dari sekian banyak tanduran tanaman, panjenengan lihat ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Kenapa pohon kelapa langka pange sing gede kayune mung siji lurus, sementara ngon pohon pelem akeh pange. Ini semuanya ternyata diatur oleh Allah Taala. Ya, jajal angger misalnya pohon pelem kok siji tok kan angel. Ya, itu semuanya diatur oleh Allah. Yusqa bima'in wahidin, ya. Apa ya kemarin maknanya? Diairi dengan air yang satu.
ya semuanya diairi dengan air yang satu. Banyune pada baik, tapi rasanya bisa beda ya. Yang jenenge pelem ya ana sing kecut, ana sing legi, ana sing pahit mboten. Ya nggak pentil ya pahit ya. Itu semuanya diairi dengan air yang sama. Ya panjenengan tahu dari mana? Itu semuanya proses. Yang bertugas untuk memasak, panjenengan tahu? Godong itu tugasnya kayak dapur. Yang memasak buah-buahan itu tempatnya ada di daun. Daun itu bisa memasak, ya, menghasilkan buah itu karena banyak faktor sinar matahari, ada faktor udara, ada faktor air, semuanya berkesinambungan. Itu. Dan anehnya itu semuanya teratur sedemikian rupa. Semuanya dipersiapkan untuk manusia. Ini Allah melanjutkan, wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, dan melebihkan rasanya sebagian daripada sebagian yang lain. Ana sing enak, ana sing ora enak, ana sing mandan. Ya. Buah yang paling enak nopo sekarang? Sekarang sih hampir rata-rata ya. Kalau zaman dahulu kan jenenge apel, kue buah top lah. Tapi siki wis ora top maneh. Itu zaman dahulu tuh ya. Zaman saya kecil ya, nyamplongi pakel aja cilik-cilik dipangan. Zaman siki pelem gede-gede pun ya, anak-anak sudah enggak begitu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Yang demikian itu terdapat ayat bagi orang-orang yang berakal, yang mau mempergunakan akalnya. Ya, tidak mungkin itu semuanya terjadi secara kebetulan, tidak. Ya, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Semua baik yang ada di langit maupun ada di bumi, semuanya berhubungan. Yang di langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya berhubungan dengan apa-apa yang ada di bumi. Itu. Ya, semuanya berhubungan. Contoh bulan. Bulan itu menjadi pertanda air pasang dan surut, berhubungan. Apa namanya kalau dilihat, kenapa objek seperti itu diatur sedemikian rupa oleh Allah agar teratur. Ini ya, matahari diatur sedemikian rupa agar sampai ke bumi itu tidak terlalu panas, ya, sehingga bumi kita itu dilapisi oleh lapisan-lapisan yang disebut atmosfer kalau ilmu pengetahuan sekarang. Itu ya. Lapisan-lapisan tersebut yang melindungi bumi dari terik matahari langsung. Akan tapi menurut para ilmuwan ya, lapisan tersebut hari ini mulai bocor. Sehingga bumi ini setiap tahun tuh naik derajatnya. Ya, 1,5 kalau nggak salah, rata-rata setiap tahun. Jangan bayangkan, kira-kira mau bertahan berapa tahun lagi bumi ini? Ya, ya sekarang mungkin panjenengan merasakan, kita semuanya merasakan. Kalau musim panas, panasnya luar biasa. Ini pertanda-tanda yang kalau kita gandingkan dengan Al-Quran semuanya akan sesuai. Ya, ketika Allah menjelaskan itu, lalu dalam ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa in ta'jab, jika kamu merasa takjub dengan ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana kita tidak takjub, ya, dengan apa yang sudah diciptakan oleh Allah yang maha sempurna. Semuanya dibuat sedemikian rupa, diatur.
Tidak ada yang bersenggolan, semuanya berjalan di dalam garis edarnya sendiri-sendiri. Yang namanya benda di langit itu miliaran, akan tapi tidak ada satupun yang keluar dari jalur. Ada satu dua itu dikehendaki oleh Allah. Itu. Di sini Allah menggandengkan, menyandingkan keheranan kita, ketakjuban kita kepada Allah dengan ketakjuban orang-orang yang tidak percaya. Wa in ta'jab, jika kamu takjub, fa'ajabu, maka sangat mengherankan. Qauluhum, perkataan mereka, aidza kunna turoban, ketika kami sudah menjadi tanah, inna lafi khalqin jadid, apakah kami akan dikembalikan kepada khalqin jadid, makhluk yang baru. Ya, ini Allah membuat kita berpikir. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka bertanya, apa iya, gampangnya cara wong Cikaduni, apa iya jasad yang sudah hancur lebur di kuburan engko dibalekna maring kembali seperti semula. Apakah mungkin? Mol, ya cara wong Cikaduni, mol iya. Ini. Kenapa Allah menyandingkan penciptaan langit, bumi dan isinya dengan perkataan orang kafir ini? Kita semestinya berpikir, kira-kira menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan langit lebih angel daripada menciptakan menungsa. Menurut panjenengan. Ya, ini perbandingannya seperti itu. Ya, Allah memberikan kita gambaran bahwasanya langit yang sedemikian luas, bumi yang sedemikian besar, itu saja Allah mampu menciptakan, apa maning sih menciptakan manusia, walaupun sudah menjadi tanah. Maksudnya seperti itu. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Ya, sangat mengherankan perkataan mereka. Apakah ketika kami sudah menjadi tanah, maka ada yang mampu menciptakan kembali, ya, membentuk kembali menjadi makhluk yang baru. Lalu pertanyaannya, apa susahnya bagi Allah? Jangankan menciptakan manusia semuanya, menciptakan yang besar-besar, yang lebih dari manusia, tingkat kesulitannya saja sangat mudah. Itu maksudnya. Ya, itu perkataan orang-orang yang tidak percaya, kafir kepada Allah. Mereka tidak mengakui atau mengimani adanya hari kebangkitan. Pada hakikatnya kata Allah, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mereka. Orang-orang yang tidak percaya kepada adanya pencipta, orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Ini kenapa mereka tidak percaya? Kalau dipikir secara logika, apa angele gawe menungsa yang kecil sekecil semut, ya, dibandingkan dengan alam semesta. Padahal Allah sudah menciptakan yang lebih besar daripada itu. Wa ulaikal aghlalu fi aqnaqihim, dan leher mereka sudah terbelenggu. Ini perumpamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang kafir, orang-orang yang hatinya telah mati, diibaratkan lehernya sudah terbelenggu. Ya, tidak bisa memahami apa yang benar dari Allah, apa yang benar dari Al-Quran. Sehingga hati mereka sudah keras membatu, tidak bisa menerima petunjuk. Nih. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Terlanjutkan. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Mereka meminta kepada engkau untuk menyegerakan bis-sayyi'ah, dengan keburukan sebelum datangnya kebaikan.
Ya. Kan di dalam Al-Qur'an banyak ancaman. Gini betul. Banyak ancaman. Ketika Rasulullah berdakwah, barang siapa yang tidak mau sholat misalnya akan diberi azab dan sebagainya dan sebagainya. Orang kafir ngeledek. Kenapa tidak didatangkan? Ya, kenapa yang diancamkan kepada kita kok tidak datang-datang juga? Mereka mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sebenarnya orang-orang sekarang, mereka juga berpikiran seperti itu. Orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Allah, ya, nyong deneng gampangan dalam hatinya mungkin berkata, nyong deneng lah, ora sholat, ora puasa, deneng ya aman-aman baik. Gini betul? Iya. Ini sama dengan orang dahulu sampai orang sekarang. Angger benar, kalau memang benar, kalau yang tidak mau beriman akan diazab, diazab siki. Nah, itu mereka seolah-olah nantang, ya. Sebelum mereka meminta kebaikan, artinya mereka belum sempat, ya, untuk mendapatkan kebaikan. Kenapa enggak minta yang baik-baik saja? Ya, mbok menawa, mbok barang siapa tahu besok-besok akan mendapatkan hidayah itu. Akan tapi orang-orang kafir seperti itu. Orang-orang yang tidak percaya, mereka menantang akan adanya azab Allah. Ya, mereka bebas untuk melakukan apa saja, ya, seolah-olah mereka menantang Allah. Dalam hati mereka berkata senantiasa seperti itu. Ya, tenengnya saya melakukan kemaksiatan tidak diapa-apain oleh Gusti Allah. Ya, tunggu saja nggih. Kita sama-sama menunggu. Wa qad khalat min qablihimul masulat, ya, padahal sudah berlalu kaum-kaum terdahulu. Contoh-contoh al-masulat itu contoh-contoh kisah-kisah orang umat terdahulu, baik yang beriman maupun yang kafir. Yang beriman nasibnya seperti apa, yang ingkar seperti apa, yang durhaka seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pasti terjadi kepada manusia secara umum. Ya, orang yang menjalankan kehidupan ini pasti akan menuai hasil daripada apa yang dia lakukan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang yang melakukan dosa pasti akan berdampak pada dirinya. Kalaupun tidak berdampak di dunia, pasti di akhirat. Kalau berdampak di dunia, mungkin masih mending. Gini betul? Iya, kalau kita berdosa lalu ditegur oleh Allah, diwai meriang, kan hilang lihat ini. Gitu. Tapi kalau orang yang dibiarkan oleh Allah, dosanya ditumpuk nanti untuk dibalas di akhirat, ini justru yang malah berbahaya. Ya, makanya ada pepatah cerengger pring lurus ta gelis di legor. Ya ngger wong dilala wong sing bengkok-bengkok we dawa umure. Gitu mboten? Itu seperti itu. Itu. Ngerti panjenengan ya aja mengharap dawa-dawa, ya jatahe paling-paling sewidak tekan pitung. Ya karyatung bae. Sing wis lebih berarti bonus itu saja. Itu. Fa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Padahal Allah Tuhan kalian, Tuhanmu sungguh mempunyai ampunan bagi manusia atas kezoliman mereka. Ya, ini. Kenapa mereka harus meminta keburukan sebelum meminta kebaikan? Padahal Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengasih, Penyayang. Ya. Makanya ya, jangan pernah kita meminta keburukan sebelum kebaikan.
Eta. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab, dan sungguh Tuhanmu maha keras siksanya. Terlanjutkan. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Dan orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan sebuah ayat, maksudnya mukjizat, ya, dari Tuhannya. Rasulullah Nabi Muhammad kan menceritakan Nabi Musa, ya, mukjizatnya apa? Tongkat menjadi ular, tongkatnya bisa membelah laut, ya. Nabi Isa misalnya bisa menghidupkan orang mati, ya. Bisa Nabi Isa itu diberi mukjizat membuat burung dari tanah liat lalu didamu urip, ya. Itu semuanya mukjizat dari Allah. Makanya kaumnya Nabi Muhammad mengatakan, kok cerita kayak kue jajal kota yang ngepora gampang. Cara mengucapkan. Padahal tidak lihat sejarah. Apakah ketika Nabi Musa mengeluarkan mukjizat semuanya beriman kepada Nabi Musa? Gimana mboten? Mboten. Ya, begitu juga Nabi Isa dan nabi-nabi semuanya, mereka membawa ayat-ayat atau mukjizat dari Allah, akan tetapi tidak menjamin. Tidak menjamin. Walaupun sudah datang ayat-ayat, sudah datang mukjizat, tetap saja mereka ingkar atau kafir kepada Allah. Ya. Lalu Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menjawab, innama anta mundir. Sesungguhnya kamu ini mundir. Mundir apa? Pemberi peringatan. Orang yang memberi peringatan. Walikullin qaumin had, dan setiap kaum ada hadin, ya, memberi petunjuk, pemberi petunjuk. Setiap umat itu ada nabi dan rasulnya yang diutus oleh Allah kepada mereka. Baik itu kaum terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir yang diperintah oleh Allah untuk ke seluruh makhluk, baik jin maupun manusia di seluruh dunia. Pada zaman dahulu sebelum Rasulullah, masing-masing ada nabinya, ya, masing-masing ada rasulnya, seluruh manusia. Sehingga pada hakikatnya agama manusia sebenarnya satu, yaitu Islam. Ya, karena agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul semuanya adalah Islam. Kita lanjutkan. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Dan Allah mengetahui apa-apa yang dikandung oleh ibu, ya, dikandung oleh seorang ibu. Apa yang ada dalam kandungan ibu, Allah mengetahui, ya. Lanang apa wadon, nasibnya seperti apa, itu Allah mengetahui semenjak masih di dalam kandungan. Ya, umur berapa kira-kira anak nyawane? 4 bulan, ya, 120 hari, tembe uget. Surunge nyawane nang ndi kira-kira? Kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dahulu kamu tidak ada, lalu kamu ada di dunia, nanti kamu mati lagi, lalu dihidupkan lagi oleh Allah. Kenapa? Ya, dahulu panjenengan apa? Ya, sebelum arwah itu ditempatkan di mana? Eta, ya. Nih. Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Wa ma taghidul arham, apa dari kandungan yang berkurang. Para ulama mengatakan ini maksudnya kandungan yang gugur. Wa ma tazdad, dan yang bertambah. Baik yang normal kandungannya, yang gugur, ya, temberong wulan, telung wulan dan sebagainya, atau yang normal. Itu semuanya Allah mengetahui.
Prosesnya seperti sudah kita ketahui, 40 hari pertama itu berupa nutfah, ya, yang masih berupa alaq, segumpal darah yang menghantung di rahim ibu. Lalu 40 hari berikutnya baru menjadi segumpal daging, 40 hari berikutnya baru ditiupkan roh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di situ, ya, roh kita, arwah kita disumpah oleh Allah untuk apa? Yang utama mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah dengan miqdar. Miqdar itu ukuran, semuanya ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Kaum ibu misalnya, menstruasi ya ada ukurannya. Hamil ya ada ukurannya. Semuanya dengan ukuran. Ya, Allah menciptakan itu semuanya sesuai dengan ilmunya. Mana ada agama yang bercerita terkait hal-hal seperti ini? Tidak ada. Ya. Jadi itu semuanya jamaah rahimakumullah, agama Islam, agama yang sangat-sangat sempurna. Bukan hanya permasalahan ibadah, permasalahan kita sehari-hari. Semuanya dibahas oleh Allah, ada patokannya. Bagaimana cara kita beribadah ketika sehabis melahirkan, ya? Bagaimana hukumnya, segala sesuatu yang terkait dengan hal seperti ini, semuanya, ya, ada ketentuannya, ada perhitungannya. Makanya dari sini para ulama, misalnya seorang perempuan misalnya mengalami menstruasi yang tidak teratur misalnya, sesudah melewati hari-hari yang biasa kok masih keluar darah, itu para ulama menyimpulkan bahwa itu bukan termaksud darah haid, tapi merupakan darah penyakit. Ya, batasannya adalah sesuai dengan ketentuan, biasanya berapa hari. Itu seperti itu kaum ibu. Ya, biasanya misalkan haidnya 4 atau 5 hari. Ya, kalau setelah itu keluar yang diistilahkan darah isti'adah, darah penyakit, itu setelah 5 hari tetap saja sudah harus melakukan ibadah seperti biasa. Walaupun kata para ulama harus setiap saat dicuci. Itu seperti itu. Ya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu ada ukurannya. Ada ukurannya. Ya. Yang normal bayi dalam kandungan adalah 9 bulan 10 hari. Akan tetapi ada juga yang tidak normal, yaitu hitung bulan bis lahir, 8 bulan bis lahir, bahkan lebih dari 9 bulan 10 hari. Itu seperti itu. Semuanya ada ukurannya. Alimul ghaibi wa syahada al-kabirul muta'al. Ya, alimul ghaib wa syahadah, Allah mengetahui yang gaib maupun yang nampak, maha besar dan maha tinggi. Ini setelah kita membahas terkait ciptaan-ciptaan Allah, Allah mengakhiri dengan asma-asma Allah yang Dia sifatkan. Ya, Allah itu mengetahui perkara yang gaib maupun yang nampak. Ya, Allah maha besar di atas yang lainnya, dan Allah maha tinggi. Kita lanjutkan sedikit. Sawa'un minkum, sama saja bagi kalian, man asarral qaul wa man jahara bih, siapa yang menyembunyikan perkataan maupun yang terang-terangan. Ya. Bagi Allah tidak ada bedanya. Panjenengan ngomong elek, ya, Arab ngomongnya seru, apa ngomongnya lirih, Allah ngertos mboten? Ngertos. Walaupun panjenengan ngrasani misalnya langka wong weruh, langka wong krungu, Allah ngertos mboten? Itu maksudnya. Sawaun minkum, ya, sama saja.
man asarral qawla wa man jahara bih. Ya, siapa saja yang mereka menyembunyikan perkataan ataupun terang-terangan terkait perkataannya, Allah mengetahui. Wa man huwa mustakhfim billail, barang siapa yang ngumpet di malam hari, wasaribun bin nahar, atau berjalan siang hari. Semuanya kelihatan. Kalau berbuat buruk, walaupun perbuatannya di tengah malam jam 1:30, ujar-ujare langga sing. Ya Allah mengetahui. Walaupun sudah bersembunyi, ya, tersembunyi karena kegelapan malam, ujar-ujare langga sing weruh. Allah mengetahui. Pada baik bagi Allah tidak ada bedanya, baik malam maupun siang. Lahu mungaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya, bagi manusia ada mungaqibatun, malaikat-malaikat penyerta, ya, min baini yadayhi wa min khalfihi, dari depan dan belakangnya. Yakhfadzunahu min amrillah, mereka menjaganya karena perintah Allah tabarak wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya setiap manusia itu didampingi oleh malaikat dan jin. Itu ada korin dari bangsa malaikat dan bangsa jin. Malaikat yang menyuruh kepada kebaikan, jin atau syaitan itu yang menyuruh kepada keburukan. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya pada hakikatnya panjenengan kadang kan tergantung Arab malaikat sing kuat apa setan sing kuat. Ya, ini ayatnya. Lahu mungaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfadzunahu min amrillah. Ini, ya. Kita mempunyai malaikat-malaikat penjaga dan sekaligus juga syaitan-syaitan yang menggoda. Malaikat senantiasa mengingatkan. Ada banyak malaikat yang menyertai kita, yang mencatat amal perbuatan kita. Itu ada raqibun atid. Ya, ada raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri, mencatat senantiasa. Ya, walaupun kadi panjenengan bisik-bisik tetangga. Ya, itu lah orang ngerti ki ujar-ujare Allah mengetahui, atau sembunyi-sembunyi di malam hari. Ya, Allah mengetahui. Sedikit lagi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat penggalan ayat ini sangat populer. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mau merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, kalau mau berubah ya panjenengan berubah dulu. Ada niatan untuk berubah. Kepengen sugih gampangane. Ya, panjenengan kudu berusaha. Ya, bukan Allah akan memberikan kekayaan panjenengan glutak. Kita tidak kepengin masyarakatnya aman tentram, ya berusaha. Kaum tersebut berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, ya tidak akan berubah selamanya. Itu. Ini ayat yang mulia sebagai pegangan bagi kita. Ya, Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita belum mau merubah nasib kita sendiri. Kepengin lebih baik ke depannya, bersegera rubah nasibnya. Ya, jangan nunggu-nunggu alah mengko Gusti Allah tuli eman. Nggak ngerti-ngerti tuli geletak duwe duit. Ya enggak seperti itu. Enggak ada sesuatu yang instan. Ini
Apapun yang kita lakukan semuanya. Perkara hasil itu terserah Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita tidak berusaha, tidak akan pernah ada hasilnya. Tapi kalau kita berusaha, insya Allah akan merubah nasib kita. Kalau kita mau merubah apa-apa yang ada diri kita sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Dan ketika Allah berkehendak keburukan kepada suatu kaum, fala maradda lahu, maka tidak ada yang dapat menolaknya, tidak ada yang dapat mencegahnya. Kalau kita dikehendaki oleh Allah tentang kebaikan maupun keburukan, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau kita mau merubah keburukan-keburukan yang ada di sekeliling kita, ya kita rubah terlebih dahulu, kita berusaha terlebih dahulu. Begitu juga dengan kebaikan. Kalau mau kebaikan merebak di sekeliling kita, ya kita berusaha, seluruh aspek komponen masyarakat berusaha untuk berubah. Ini yang paling saya takutkan janjane adalah masalah sampah atau runtah. Kira-kira 10 tahun maning kayak ngapan dan nggih. Ini sebenarnya harus kita pikirkan bersama. Ya Sungai Ciaur, Sungai Cikadus, Sungai Cikole. Kalau terang-terang kayak gini kan jadi tempat pembuangan ini. Ya, kalau Allah tidak merubah, yang merubah siapa? Yang merubah kita, manusia. Kenapa menjadi gemientah langkah lemut sika lemut? Ya, itu semuanya karena ulah tangan-tangan kita. Kalau gini tidak dirubah, ya selamanya akan seperti itu. Fama lahum min dunihi min wal. Ya, tidak ada bagi mereka pelindung selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, inilah ayat-ayat yang sangat luar biasa. Agar supaya senantiasa kita jadikan pelajaran. Ketika kita membaca Al-Quran dengan memahami isinya, sungguh ya akan membuat hidup kita, ya kita merasa sangat tidak berarti di mata Allah, ya. Kita sangat merasa takut akan banyaknya dosa-dosa kita, ya. Dengan sering mungkin kita mengisi ya hati kita, pikiran kita dengan ayat-ayat Al-Quran, insyaallah ya hidup kita menjadi lebih tenang ya. Apapun yang terjadi, kalau kita berada di atas jalan Allah, insyaallah semuanya selamat di dunia wal akhirah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.